بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum? Sehat ikhwah? Akaltum? Khalas makan? Khalas. Nimtum? Khalas tidur? Khalas ya, insyaallah. Baik, semoga apa yang baru saja antum tunggu-tunggu, waktu yang antum gunakan untuk menunggu majelis ini, Allah ganti dengan pahala yang sebesar-besar insyaallah taala. Baik. Langsung kita lanjutkan sesi ketiga ini, yang seharusnya nanti sesi selesai sampai jam 3. Ini kita undurkan sampai 3 menit atau 5 menit sebelum asar. Asar nanti kurang lebih jam berapa ya, Ikhwah? 15.18 ya. Berarti sekitar jam 3:04 kita selesai insyaallah. Baik. Sekarang kita langsung masuk ke kitab. Setelah tadi di sesi awal dan di sesi kedua kita mengenal apa perbedaan antara nahwu dan shorof. Terus kemudian kita mengenal mabadi' dari setiap ilmu, dan mabadi' di ilmu nahwu tadi juga 10 kita sebutkan, inna mabadi'a kulli fannin 'asyarah. Setiap ilmu itu ada 10 mabadi'nya. Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Al-hadd yaitu ta'rif, definisi, terus kemudian al-mawdu', apa mawdu'? Isi bahasannya, topiknya. Terus kemudian samarah, buah yang kita peroleh dari ilmu tersebut. Terus kemudian wal ismu anisbatun wa fadluhu wal wadi'u, nisbah yaitu kepada apa ilmu itu dinisbatkan. Kemudian fadluhu, keutamaan dari ilmu tadi apa, juga kita sudah bahas. Kemudian apa lagi ikhwah? Wal wadi'u yaitu peletaknya, penggagas awal dari ilmu tadi, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali ketika beliau berbincang-bincang dengan anaknya, ya abati ma asyaddu al-harra. Seharusnya apa? Ma asyadda al-harra. Terus kemudian juga kita sudah membahas walismu walistimdadu wa hukmu syari', yaitu isim, nama dari ilmu tadi, yaitu ilmu nahwu. Terus kemudian ilmu i'rab, terus kemudian ilmu qawaid i'rab. Kemudian kita juga bahas al-istimdad. Apa istimdad tadi? Yaitu sumber rujukan. Nahwu ini sumber rujukannya dari mana? Yaitu 3 tadi, yaitu Al-Qur'an, ayat-ayat Qur'an, kemudian ahadits an-nabawiyah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nasr atau prosa, surat-surat Nabi, kemudian syair-syair yang ada pada saat itu, kemudian al-khitabah, khutbah-khutbah yang ada. Terakhir masail, yaitu permasalahan-permasalahan yang dibahas di ilmu nahwu. Tadi kita bahas di antara masail ilmu nahwu adalah raf'ul fa'ili wa raf'ul mubtada'i wa raf'ul khabari, yaitu kita membahas tentang rafa'nya fa'il, membahas tentang rafa'nya khabar, tentang rafa'nya mubtada. Kemudian bisa juga nasabnya maf'ul bih, nasabnya hal, kemudian nasabnya dzaraf, dan itu yang kita bahas dari mabadi' ilmi an-nahwi tadi. Nah, kita masuk sekarang ke kitab inti bahasan kita. Seyogyanya ini kita menginginkan kitab ini selesai dalam 2 hari. Seyogyanya ini kita inginkan kitab ini selesai dalam 2 hari. Jadi tadi anak katakan buku yang ada di hadapan antum ini, yaitu Nahwu 40 jam ini merupakan sebetulnya terjemahan secara tidak formal, tidak langsung dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Nah, mungkin kalau kita membahas Al-Muyassar, kita gunakan Muyassar dalam daurah ini, mungkin bisa kekejar. Karena Al-Muyassar ini cuman sebanyak sekitar 90 halaman. Tapi ketika diterjemahkan, belum lagi ada ta'liq, tambahan-tambahan berbahasa Indonesia, maka jadilah buku ini sebanyak 200 halaman. Nah, ala kulli hal, selesai atau tidak selesainya nanti,
Ini butuh kelapangan dari kita, namun yang terpenting adalah dari sisa sesi yang ada ini kita berusaha semaksimal mungkin mengambil faidah-faidah yang ada dari apa yang ada di kitab yang kita jadikan sumber bahasan ini. Tapi insyaallah taala. Tapi kita masuk ke buku antum yang mana ya, yang ada warna biru merah hijaunya tidak? Baik. Nah, jadi buku yang mayoritas antum gunakan itu buku yang cetakan baru ya. Jadi agak berbeda dengan buku yang biasa digunakan. Tapi kalau di cetakan baru, nah itu silakan antum buka langsung saja di halaman yang kedua. Adapun yang di kitab cetakan lama, silakan antum buka di halaman 1. Nah, kalau kita lihat ke kitab-kitab nahwu dasar seperti Al-Ajurumiyah, terus kemudian misalkan yang dibentuk Nazam Imriti, nah itu atau ke tingkat yang berikutnya seperti Alfiyah Ibnu Malik, pasti setiap nahwu itu dimulai dari al-kalam. Pasti dimulai dari al-kalam. Seperti di Al-Ajurumiyah, al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wat'i. Jadi memang para ulama kebiasaan memulai bahasa nahwu itu pasti dari kalam. Apa definisi kalam, bagaimana bentuk kalam, kata apa saja yang bisa disebutkan atau digolongkan sebagai kalam, karena objek bahasan ilmu nahwu itu berbentuk kalam. Berbentuk kalam, bukan berbentuk suara pentongan, bukan berbentuk suara kendaraan, karena memang berbentuk kalam. Namun di kitab ini penulis meletakkan pembahasan awal justru memulai dari al-harf. Justru dimulai dari al-harf, yaitu harfun. Nah, huruf dalam bahasan ilmu nahwu ini kaitannya ada dua, cakupannya ada dua. Ada yang disebut dengan huruf hijai, ada huruf mabani. Huruf hijai atau huruf mabani. Yang kedua adalah huruf ma'ani. Yang kedua adalah huruf ma'ani. Sekali lagi yang punya kitab baru, yang baru itu di halaman yang kedua. Adapun yang lama itu di halaman yang pertama. Panitia bisa sediakan mic satu lagi tidak, Pak? Yang wireless kalau bisa untuk peserta. Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke halaman kedua. Ini rujukannya buku yang baru, yaitu huruf. Tadi kita katakan huruf bahwasanya dia terbagi menjadi dua. Ada harfun hijaiyun, kemudian ada harfun ma'aniyun. Huruf hijai atau disebut juga huruf mabani, dan juga ada huruf ma'ani. Apa itu huruf hijai? Yaitu huruf-huruf yang memang dia dasarnya rangkaian dari huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai dengan huruf ya. Nah, huruf-huruf yang tadi kita sebutkan yang memang dia peretelan dari rantaian huruf-huruf hijaiyah, ini disebut dengan huruf hijai. Disebut apa ya? Huruf hijai. Nah, terkadang huruf hijai ini juga disebut dengan huruf mabani. Masih di nomor 1 halaman kedua. Terkadang huruf hijai ini juga disebut dengan huruf mabani. Apa makna huruf mabani? Yaitu huruf pembangun, huruf penyusun. Maksudnya apa? Huruf-huruf inilah yang menyusun kata-kata dari bahasa Arab. Contoh, misal misalkan ada kata abu ini. Ada kata abu. Abu kata atau bukan? Al-kalimah atau bukan? Kata abu, ya kan? Nah, abu ini dia tersusun dari 3 huruf. Awalan hamzah. Yang kedua adalah huruf ba. Yang ketiga adalah huruf al-waw. Nah, hamzah yang ada di awal, kemudian huruf ba yang ada di tengah, dan waw yang ada di akhir, ini disebut dengan huruf mabani. Karena huruf-huruf ini yang menyusun kata abun. Yaitu abun hurufnya hamzah, ba, dan waw. Contoh lain misalkan qalamun. Qalamun hurufnya apa saja? Qaf, lam, dan mim. Nah, qaf, lam, dan mim ini disebut juga dengan huruf
mabani, yaitu huruf yang menjadikan unsur dari kata, atau huruf pembangun atau huruf penunjang dari terbentuknya kata. Sama seperti bahasa Indonesia. Kata buku dalam bahasa Indonesia ini tersusun dari berapa huruf? Ada 4 huruf, B, kemudian U, K, kemudian U. Nah, B, U, K, dan U ini kalau diistilahkan ke bahasa Arab disebut dengan harfun mabadi, yaitu huruf penyusun kata. Itu yang pertama. Jadi huruf ada yang hijai atau disebut dengan mabani. Yang kedua adalah huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Yaitu huruf yang memiliki makna. Huruf-huruf yang memiliki makna. Baik itu hurufnya 1 huruf saja atau 2 huruf. Intinya setiap huruf yang dia memiliki makna dalam bahasa Arab, maka dia digolongkan ke dalam huruf ma'ani. Contohnya apa? Huruf waw. Wa, apa makna wa? Dan wa punya makna, maka wa di sini dia memiliki makna dan dia disebut dengan huruf ma'ani. Tapi kalau huruf waw pada kata abu tadi, pada kata abu, hamzah, ba dan waw tadi huruf ma'ani bukan? Bukan, karena waw yang tadi tidak memiliki makna, melainkan dia hanya menjadi penunjang dari kata abun. Contoh lain misalkan bi, huruf ba. Misalkan kita sering katakan wallahi, billahi, tallahi, yang maknanya demi Allah, huruf qasam semuanya sama. Nah, huruf bi punya makna tidak di sini? Punya, yaitu maknanya demi atau dengan juga bisa kalau bukan untuk qasam. Nah, maka huruf bi ini dikategorikan dalam bahasa Arab disebut dengan huruf ma'ani, yaitu huruf yang memiliki makna. Nah, adapun huruf-huruf ma'ani ini nanti kita banyak bahas, akan banyak pembahasannya pada pembahasan huruf jar nanti insyaallah taala. Ini yang pertama, yaitu unsur dari bahasa Arab yang pertama adalah al-harfu. Kemudian kita masuk ke halaman ketiga untuk buku yang baru. Kemudian halaman yang kedua untuk buku yang lama. Setelah huruf-huruf tadi dikumpulkan jadi satu, ada yang disebut dengan al-kalimatu. Ada yang disebut dengan al-kalimatu, atau secara makna adalah kata, Memang daurah ini ikhwah, kalau jam-jam setelah istirahat itu jam-jam rawan ya. Jam-jam rawan. Ada yang sudah kiap-kiap matanya ya kan, ada yang merem, terus kemudian ada yang konsentrasi buyar kemana tahu. Alhasil al-muhadir qala man syaa. Si muhadir ini pembicara udah bicara terserah saja, mau salah mau benar nganggut aja ya kan. Nah, padahal kalau kita pakai rumus yang tadi harus kita combine, yaitu as-sam'u wal basaru wal fuadu. Kita gunakan kuping ini baik-baik semaksimal mungkin. Terus kemudian wal basaru, kita gunakan pandangan kita ini agar tertuju pada sumber suara. Kemudian wal fuadu, kondisikan hati ini, jangan gerutu. Aduh ini lama banget, atau ini cepat sekali penyampaiannya, atau misalkan masjidnya gerah sekali, misalkan seperti itu misalkan. Nah, ini hati-hati yang memang rusak, dia ada gerutu-gerutu di sini. Nah, ini juga merusak konsentrasi kita. Maka kita fokuskan as-sam'u, terus kemudian wal basaru wal fuadu. Taib. Kita kembali lagi ke kitab. Al-kalimatu tadi. Al-kalimah maknanya kata. Yaitu kalau kita lihat definisi di kitab. Baik, sebelum kita lanjut, di antara antum yang sudah mempelajari Al-Muyassar bahasa Arab siapa ya? Coba boleh angkat tangan. Yang pernah mempelajari Al-Muyassar ini yang berbahasa Arab. Enggak apa-apa. Ada? Belum ada sama sekali. Belum ada ya? Yang sama Ustaz Renan di sini? Belum ada? Ada ya? Nah, memang gini ya. Belajar nahwu, belajar sorof, ahsannya ini dinasihatkan oleh para ulama yang memang dia tidak berbahasa Arab. Ahsannya ialah kita menggunakan istilah langsung atau mustalah langsung yang ada pada kaidah-kaidah bahasa Arab itu. Kenapa? Karena contoh, kita mengenal dalam nahwu ada marfu, kita mengenal dalam nahwu ada mansub, kita mengenal nahwu ada majrur. Nah, ketika kita terjemahkan marfu itu apa, ketika kita terjemahkan mansub itu apa, marfu itu apa, ada faedahnya tidak? Tidak ada faedahnya. Kita terjemahkan marfu apa maknanya? Naik ke atas. Mansub juga menunjang ke atas. Majrur mengalir. Nah, ini
tidak memiliki faidah. Nah, namun kita harus mengerti dari sisi penggunaan dan definisi bahasa Arabnya. Maka nanti coba kita campur-campur dengan istilah yang berbahasa Arabnya. Baik. Kalau antum ada yang pegang Al-Muyassar itu ahsan. Jadi antum jajarkan kitab Al-Muyassar pula, terus kemudian dengan kitab yang berbahasa Indonesia ini. Nah, kembali lagi tadi al-kalimatu. Al-kalimah dalam istilah bahasa Arabnya adalah lafzun lahu ma'nan. Lafzun lahu ma'nan. Apa itu lafaz? Apa itu lafaz? Kalau antum pernah belajar nahwu dasar seperti Al-Ajurumiyah misalkan, Al-Imam As-Sanhaji itu mengatakan bahwasanya yang dimasuk ke dalam kalam, yang dimasukkan ke dalam kalimah adalah al-kalamu wal lafzu al-murakkabu bil wat'i. Jadi kalam itu ada 2 syarat, tambah 1 jadi 3. Syarat utama yang 2 adalah al-kalamu adalah harus berbentuk lafaz. Al-lafzu harus berbentuk lafaz. Apa itu si lafaz? Lafaz adalah ucapan yang keluar dari lisan seseorang. Lafaz adalah ucapan yang keluar dari lisan seseorang. Seandainya ada satu pemahaman, satu pembicaraan, satu perkataan yang mana si fulan ditanya, "Wahai fulan, antum sudah makan belum?" Terus kemudian si fulan ini menjawab dengan menganggukkan kepala. Dengan menganggukkan kepala. Orang yang mendapati jawaban ini paham tidak? Paham. Bertanda si fulan sudah makan karena nganggut. Namun para ulama, anggutan kepala ini bukan disebut kalam. Kenapa? Meskipun dipahami karena anggutan kepala itu bukan lafaz yang keluar dari lisan. Jadi lafaz syaratnya adalah apa? Dia harus keluar dari lisan. Baik itu ucapan bahasa Indonesia, baca bahasa Arab itu disebut dengan lafaz. Namun kalau yang keluar dari lisan hewan, suara-suara hewan misalkan, aungan kucing, kukuruyuk ayam misalkan, atau suara pukulan besi, itu bukan kalam. Meskipun dia terdengar seperti suara. Nah, itu syarat pertama. Jadi yang disebut kalimah atau kalam harus berbentuk lafaz. Yang kedua syaratnya adalah kalam itu harus murakkab. Apa murakkab? Tersusun minimal 2 kata. Susun minimal dari dua kata. Baik kata yang keduanya zahir, maupun berbentuk domir. Baik kata keduanya berbentuk zahir atau berbentuk domir. Intinya dia harus tersusun dari minimal 2 kata. Itu baru disebut dengan kalam. Contoh, kata yang murakkab, yang zahir dengan yang domir. Contoh misalkan ada al-kitabu, misal jadidun. Apa makna al-kitabu jadidun? Kitab itu baru. Nah, berapa kata pada kalimat al-kitabu jadidun? Ada 2. Nah, maka al-kitabu jadidun ini termasuk ke dalam kalam. Nah, namun yang harus kita perhatikan, kata kedua dari kalimat ini berbentuk zahir. Apa zahir? Nampak, dia terlihat. Namun ada pula kalimat yang dia isim keduanya ini bisa berbentuk bukan zahir alias domir. Contohnya misalkan ijlis, atau misalkan teman-teman sini uktub. Nah, ijlis kemudian uktub, kalimat bukan? Kalam bukan? Kalam. Kenapa? Karena di antara sebabnya kata ijlis dan kata uktub ini dia asalnya berasal dari 2 kata. Meskipun yang pertama, kata keduanya adalah domir. Ijlis asalnya apa? Al-julus dan anta. Asalnya itu al-julus anta, duduklah kamu. Nah, namun huruf anta ini, domir ini tidak terlihat, namun dia tetap dianggap sebagai kalam meskipun dia berbentuk domir. Begitu juga kata uktub. Uktub maknanya apa? Al-kitabatu anta. Nah, ini berasal dari dua kata. Nah, antanya ini meskipun dia tidak terlihat dalam kata uktub, namun tetap uktub ini dimasukkan ke dalam kalam. Jadi di antara syarat kedua kalam adalah dia harus
murakkab. Apa murakkab? Tersusun. Nah, susunan kalimat-kalimat tadi yang kita sebutkan ketika dipretelin satu-satu, al-julus, kemudian anta, terus kemudian al-kitabatu, terus kemudian anta, kemudian al-kitabu, kemudian jadidun. Nah, satu kata tadi ini masing-masing satu itu disebut dengan al-kalimatu. Disebut dengan al-kalimah. Apa kalimah? Kata dalam bahasa Arab. Jadi kita harus bedakan antara kalimah dengan kalam. Kalau kalimah itu berbentuk satu kata, tapi kalau kalam itu berbentuk satu rangkaian kalimat. Taib. Bisa kita lihat contoh di halaman ketiga bagi buku baru, kemudian halaman yang kedua bagi buku yang lama. Contohnya di situ ada al-baitu, ada al-madrasatu, ada yaktubu, yaqra'u, ila, dan min. Nah, keenam kata yang tadi kita baca itu disebut dengan kata, atau disebut dengan istilah bahasa Arabnya al-kalimatu, al-kalimah. Bisa kita lihat keterangan yang di halaman ketiga masih. Ada keterangan di situ bahwasanya kalam atau kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud kalimat dalam bahasa Arab itu maknanya kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia itu berarti jumlah mufidah dalam kalimat bahasa Arab. Sebaliknya, kalau kita katakan kalimat dalam bahasa Indonesia, itu maknanya adalah jumlah mufidah. Lafaz fa disebut satu kalimat karena sudah memiliki arti. Apa makna fa? Maka. Nah, berhubung fa ini memiliki makna, dia disebut dengan kalimat. Dan begitu juga huruf waw dan sebagainya. Intinya satu kata disebut al-kalimatu, adapun sempurna disebut dengan kalam atau disebut dengan jumlah mufidah. Halaman berikutnya, halaman keempat di buku lama dan halaman keempat pula di buku yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam kalimat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab itu terbangun dari 3 unsur. Kalimat bahasa Arab itu hanya terbangun dari tiga unsur. Pertama adalah al-ismu, kemudian wal fi'lu, terus kemudian al-harfu. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Kata Imam As-Sadhaji, ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na. Jadi unsur kalimat bahasa Arab itu ada 3, yaitu isim, fi'il, kemudian huruf. Nah, pengenalan terhadap isim, pengenalan terhadap fi'il, pengenalan terhadap huruf, ini fondasi awal, paling awal sekali agar setiap talibul ilmi bisa mengerti kaidah-kaidah nahwu yang ada dalam bahasa Arab. Ketika dia belum bisa membedakan mana isim, belum bisa membedakan mana fi'il, belum bisa membedakan mana huruf, maka sulit bagi dia untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kenapa? Karena nanti i'rab yang ada itu kaitan besarnya ke huruf, kaitan besarnya ke isim, kaitan besarnya ke fi'il, dan masing-masing bagian tadi dia memiliki i'rab yang tersendiri. Baik, di situ macam-macam kata atau macam-macam kalimat terbagi menjadi 3. Macam-macam kata terbagi menjadi 3, yaitu isim. Apa makna isim? Kata benda. Afwan, kalau di buku lama halaman yang kedua, halaman kedua paling bawah. Terus kemudian yang buku baru halaman keempat paling atas. Ribet ya? Ini salah antum sendiri, udah tahu panitia buka pendaftaran sejak lama, antum daftar baru ada yang semalam, ya kan? Nah, hasil panitia nyari kitabnya pada buru-buru pagi-pagi. Nah, ala kulli hal ini tetap bermanfaat insyaallah taala. Taib. Sampai mana tadi? Isim ya, isim fi'il huruf. Taib. Apa makna isim ikhwan tadi? Kata benda. Atau kalau kita definisikan ke kata bahasa Indonesia itu setiap kata yang dia digunakan untuk nama-nama hewan, digunakan untuk nama-nama orang, atau digunakan nama-nama bangunan, nama-nama tempat. Intinya setiap kata yang mana dia menamakan segala sesuatu itu disebut isim. Kemudian yang kedua fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Ada nanti kita kenal dengan fi'il madi,
ada kenal nanti fi'il mudhari', ada kenal dengan fi'il amr. Nah, nanti perbedaan antara isim dengan fi'il, kalau isim itu lam yaktarin bizamanin. Isim itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Tapi kalau fi'il waqtaronat bizamanin, dia memiliki kaitan dengan waktu. Terakhir adalah harfun. Harfun di sini dimaknai yaitu kata hubung atau kata penghubung. Namun kalau dari istilah bahasa Arabnya, yaitu kalau harfun dia adalah kata yang maknanya tidak sempurna, yang maknanya tidak akan sempurna kecuali harfun ini digandengkan kepada kata lain. Anda ulangi, kalau dari istilah bahasa Arab, harfun itu yaitu kalau kata dalam bahasa Arab dia tidak akan sempurna ketika dia digandengkan dengan yang lain. Contohnya, ada kata fi al-masjidi. Contoh fi al-masjidi. Apa makna fil masjidi? Di masjid. Antum paham tidak kalimat fil masjidi? Pahamnya kan bahwasanya ada sesuatu atau seorang dalam masjid. Tapi ketika fi ini dia tidak kita kaitkan ke dalam al-masjid atau tidak kita sambungkan ke masjid. Contoh fi, apa makna fi? Di dalam. Nah, seseorang yang mendengar akan paham tidak fi di, maksudnya di apa? Nah, ini belum sempurna. Maka istilah dalam bahasa Arab, huruf itu adalah kata yang dia maknanya bisa sempurna manakala dia dikaitkan dengan kata yang lain. Manakala dia dikaitkan dengan kata yang lain. Nah, jadi nanti ke depan kita pembahasan di buku ini itu hanya sebatas 3 ini. Kita membahas isim, atau kalau tidak kita membahas fi'il, atau kalau tidak kita membahas huruf. Tidak ada pembahasan yang lainnya. Nah, kita lanjut masuk ke halaman keempat buku baru. Buku yang lama halaman yang ketiga. Buku baru halaman 4, buku yang lama halaman 3. Dari mana antum tahu buku yang baru? Tadi anak katakan kalau sampul antum ada warna biru, merah, hijau. Kalau sampul antum ada biru, merah, hijau, ini yang baru. Ini yang baru. Tapi kalau sampul antum tidak ada biru, merah, hijau di bawah seperti ini berarti yang lama. Nah. Baik, kita masuk ke halaman keempat. Sekarang kita mengenal kata al-ismu. Al-ismu. Nah, itu di kitab antum. Kata al-ismu dikasih hamzah qat'i. Tertulis di situ hamzah qat'i. Antum coret kepala hamzah yang di bawah. Di situ di buku antum kata al-ismu ada hamzahnya, ada kepala hamzah di bawah, ya kan? Antum coret kepala hamzahnya. Karena hakikatnya kata ismu itu tidak menggunakan hamzah qat'i, tapi dia menggunakan hamzah wasal. Dan hamzah wasal dia tidak menggunakan kepala hamzah. Baik, al-ismu jadi tanpa kepala di bawah, coret kepalanya. Nah, definisi isim tadi adalah apa? Kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Kalimat yang mempunyai arti dan tidak dikaitkan dengan waktu. Atau dalam istilah bahasa Arabnya, kalimatun dallat ala ma'nan walam taktarin bizamanin. Yaitu isim adalah kata yang dia menamakan terhadap sesuatu, namun antum perlu garis bawahi syaratnya apa? Dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Contoh, di sini ada kata Muhammadun. Contoh di sini ada kata Muhammadun. Muhammad apa maknanya? Muhammad nama orang, ya kan? Muhammad isim atau fi'il? Isim. Dari mana kita tahu? Karena Muhammad dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada Muhammad kemarin, tidak ada Muhammad hari ini, tidak ada Muhammad yang akan datang. Ya Muhammad ya Muhammad. Nah, dia karena tidak ada kaitannya dengan waktu, Muhammad ini dimasukkan ke dalam isim, nama orang. Begitu juga Maryamu. Di situ tertulis Maryamun. Antum coret juga tanwinnya, bukan Maryamun, tapi Maryamu tanpa tanwin. Karena nanti kita mempelajari nama-nama perempuan itu termasuk ke dalam isim yang mamnu' minas sarfi, isim yang tidak boleh bertanwin. Jadi di situ tertulis Maryamun, antum harus ganti Maryamu. Kalau di buku baru Maryamu, di buku lama Maryamun. Kemudian ustadun, ustad, guru. Tilmidun, apa makna tilmid? Murid.
Ada juga talib. Apa makna talib? Apa makna talib? Murid juga. Nah, apa beda antara talib dengan tilmid? Nah, talib yang penuntut ilmu. Kalau tilmid apa? Tilmid tuntut apa, Pak? Nah, jadi ada pembahasan bahwasanya tilmid itu murid lis-shighar, murid untuk kalangan anak-anak. Dari Raudatul Atfal, kemudian Ibtidaiyah, itu sudah masuk ke tilmid. Masih masuk ke tilmid. Namun kalau sudah di mutawassithah atau SMP, kemudian sanawiyah di SMA, apalagi sampai perguruan tinggi jami'ah, itu masuknya ke dalam talib. Maka antum sebut diri antum talibul ilmi atau tilmidul ilmi. Talibul ilmi, jangan antum sebutkan tilmidul ilmi. Tapi kalau anak antum sebut tilmidul ilmi. Namun secara umumnya itu disebut dengan talibul ilmi. Namun ada perbedaan sedikit, talib untuk yang dewasa, kalau tilmid untuk anak-anak. Baik. Kemudian ada lagi daftarun. Apa makna daftar? Buku apa di sini? Nah, daftar ini lebih ke arah buku tulis. Daftarun ini lebih ke arah buku tulis. Namun kalau buku secara umum itu kita maknai dengan kitabun. Kitabun, kitab secara umum. Tapi kalau buku yang ada garis yang untuk kita nulis itu namanya buku tulis. Dalam bahasa Arab daftarun. Kemudian syamsun, mirsamun, kemudian qamarun. Nah, ini isim, kata-kata yang dimasukkan ke dalam isim. Kita lanjut ke keterangan bawahnya. Keterangan di sini pertama, isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda. Tadi poinnya, isim adalah kata yang menunjukkan kata benda, bukan kata kerja, bukan huruf. Bisa juga kata tempat, bisa juga kata sifat seperti kabirun itu isim, kemudian jamilun itu sifat juga isim, terus kemudian jadidun baru juga isim, bisa juga kata sifat. Atau bisa pula nama orang. Muhammadun, Maryamu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Terus kemudian bisa juga nama binatang, qittun, hirratun, kemudian baqaratun, battatun, himarun, kalbun, hisanun. Bisa pula nama tempat. Masyaallah ya. Bisa pula nama tempat. Ini panitia sengaja biar antum mulai ke kuah. Kalau nggak ada seperti ini ya, antum bisa terus merem ya. Atau yang lainnya. Jadi intinya isim itu merupakan kata untuk menamakan suatu yang bisa dinamakan. Dan catatannya apa? Isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Keterangan yang nomor 2, yang dimaksud tidak disertai dengan waktu adalah dia tidak menunjukkan kepada waktu, baik waktu lampau, sekarang, atau yang akan datang. Makanya tadi anak katakan Muhammadun itu isim, maka tidak bisa kita maknai Muhammad sekarang, tidak bisa kita katakan Muhammad hari ini, tidak bisa kita katakan Muhammad yang akan datang, karena memang dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Kenapa, Pak? Nah, bedanya di mana? Nanti insya Allah nih di pembahasan ketika isim-isim yang tidak bertanwin kita akan temukan di situ. Nah, insya Allah taala. Baik, kita masuk ke tanda-tanda isim ikhwah sekalian. Kita masuk ke tanda-tanda isim. Kitab yang baru itu ada di halaman yang kelima. Kemudian kitab yang lama itu ada di halaman ketiga. 5 ada di yang baru ada di halaman 5. Kemudian kitab lama ada di halaman yang ketiga. Tadi kita mengenal apa itu isim, atau itu isim. Bagaimana cara kita mengenal isim? Harus cari tahu tanda-tanda isim. Atau dalam istilah Arabnya alamatu al-ismi, tanda-tanda isim. Nah, secara garis besar para ulama nahwu itu ada yang mengatakan tanda isim ada 3, itu sudah cukup. Ada yang mengatakan tanda isim itu ada 4, tanda isim juga ada 5. Namun di kitab ini dimasukkan tanda isim ada 5 di sini. Taib yang pertama, apa tanda isim yang pertama di sini, ikhwah? Nah, berharokat kasrah. Jadi kalau antum sedang baca Al-Qur'an,
atau sedang membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau aqwal para ulama, perkataan para ulama, ketika antum temukan kata yang berharokat kasroh, maka dia kita masukkan ke dalam isim, kita sebut ke dalam isim. Contohnya di surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Berarti lafaz ismi, lafaz Allah, lafaz Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahim isim bukan? Kenapa antum yakin isim? Karena harokatnya kasroh. Namun ketika dia bukan kasroh, ada potensi lain. Dia bisa fi'il, dia bisa huruf. Namun kalau kasroh itu mutlak, haknya si isim. Haknya si isim. Tapi itu yang pertama, dia berharokat kasroh. Tanda yang kedua dari isim adalah isim itu berharokat tanwin. Isim itu dapat berakhiran tanwin. Apa itu tanwin? An, in, un. Nah, setiap antum dapat kata di Al-Quran, antum dapat kata di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertanwin, maka dia adalah isim. Contohnya apa, ikhwah? Nah, contohnya adalah rajulun, imra'atun, terus kemudian waladun, bintun. Atau di contoh ayat yang pertama kita bacakan, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Bari'un isim atau bukan? Isim. Makanya tadi anak katakan bari'un itu isim yang beramal fi'il, isim yang memiliki efek seperti fi'il. Namun kenapa kita sebut isim? Karena si bari'un tadi dia berharokat tanwin. Tapi itu ciri yang kedua. Apabila ada tanwin, maka kita sebut dia menjadi isim. Yang ketiga, kapan bisa kita sebut kata itu isim? Yaitu diawali dengan alif lam. Kata diawali dengan alif lam atau diawali dengan al. Contohnya di sini al ustadu. Contohnya di sini adalah al qamaru. Contohnya asyamsu. Contohnya an-najmu. Nah, antum perhatikan 4 kata yang tadi kita baca itu semuanya diawali dengan alif lam. Baik alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Nah, asyamsu isim atau fi'il? Isim atau fi'il, ya? Isim. An-najmu isim. Kenapa antum sebut isim? Nah, karena dia jelas ada alif lamnya. Baik. Kemudian yang keempat, di antara ciri isim di antara ciri isim adalah diawali dengan huruf jar. Diawali dengan huruf jar. Apa itu huruf jar? Yaitu huruf yang menjadikan kata setelahnya majrur. Huruf yang menjadikan kata setelahnya majrur. Huruf jar